Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik. Sebelumnya pada ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu pertemuan kedua mata pelajaran fikih Jinayat dan Hikmahnya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas selanjutnya bab materi seterusnya yaitu kisos, jihad, dan kafarah. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Tolong fokus dengarkan. Ar-Rahman, Hadir. Ar-Rahim, Hadir. Al-Malik, Hadir. Assalam. Hadir. Oh ya, suaranya salam kecil ya. Fatimah, Hadir, Pak. Khadijah, Hadir. Aisyah. Hadir, Pak. Baik, semua hadir ya. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah semua bisa hadir. Oke, Bapak ingin menjelaskan 7 pelajaran ya. Sama, karena masih satu materi, jadi 7 pelajarannya sama seperti minggu lalu. Yaitu setelah mempelajari materi bab 1 ini sampai ke kafarah, bahwa kita bisa menjelaskan tentang pembunuhan, penganiayaan ya, bisa membaca buku literatur fikih, ada baca buku fikih, atau membaca dalil-dalil serta artinya ya, dengan penuh cinta Islam, yaitu penuh gemar baca, kreatif, disiplin, mandiri, ingin tahu, percaya diri, menghargai orang lain dan jujur. Baik, Bapak ingin kembali membagi kelompok ya. Langsung saja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Semua diskusikan, baca buku cetaknya masing-masing. Dengarkan ya proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, minggu lalu kita telah menjelaskan tentang pembunuhan, penganiayaan. Sekarang kita lanjut tentang kisos, diat, dan kafaroh. Kisos, pengertian kisos menurut Syara ya, ialah hukuman balasan yang seimbang bagi seseorang pembunuh atau maupun perusak atau penghilang fungsi anggota badan. Itu yang dimaksud dengan kisos. Selanjutnya yaitu macam-macam kisos. Nah, dalam Islam kisos terbagi menjadi 2, yaitu kisos pembunuhan dan kisos anggota badan atau penganiayaan. Hukum kisos. Nah, hukum kisos sama dengan penganiayaan ya. Hukuman kisos yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal farahu kisos. Yang artinya telah ditetapkan dalamnya atau dalam kitab Taurat, yaitu balasan membunuh itu jiwa dengan jiwa ya, hidung dengan hidung, mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, yaitu balasannya. Kisos itu balasan. Syarat-syarat kisos. Nah, jadi kisos, kita tidak bisa melakukan kisos sebelum memenuhi syarat-syarat. Syaratnya itu orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Jadi kalaulah kita membunuh pezina ya, orang murtad, itu tidak dapat kisos, tidak mendapat kisos. Tapi kalau kita membunuh orang-orang yang baik ya, orang yang tidak bersalah, kita bunuh, maka itu akan berlaku hukum kisos. Maka orang si pembunuh harus dibunuh.
itu salah satu syarat kisos. Kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Jadi kalau pembunuh yang pertama tadi belum balik, belum berakal, dia lepas dari hukum kisos. Selanjutnya, pembunuh bukan bapak dari terbunuh. Jadi kalaulah bapak ya punya anak bapak membunuh, punya anak ya, bapak membunuh anak bapak, berarti bapak tidak mendapat kisos karena itu anak bapak. Ya. Kalau dia bapak ya tidak terkisos. Selanjutnya, orang yang terbunuh sama derajatnya. Jadi sama-sama Islam, ya. Sama derajatnya itu terdapat kisos. Kelima, ya, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Jadi maksud dalam hal yang sama ialah kalaulah tangannya patah sebab ia, maka tangan ia pun harus dipatahkan. Kalau mata yang lawan dia buta, maka dia dikisos matanya buta juga. Itu syarat-syarat kisos. Seimbang dia. Seperti pengertian di atas, yaitu balasan yang seimbang. Kemudian ini mengerti ya, kisos ini ialah hukuman bagi pembunuh. Ada pengertian macam-macam kisos, hukum kisos, syarat-syarat kisos. Selanjutnya diat. Pengertian dia secara bahasa itu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, sejumlah harta yang wajib diberikan karena sebab pembunuhan kepada ahli waris atau korban, ya, pada keluarga korban, itu baik walinya atau yang lain. Itu pengertian diat secara istilah. Kenapa terjadi adanya diat? Nah, di sini ada sebab-sebab diat. Jadi tidak bisa hukum diat diberikan tanpa memenuhi syaratnya. Di sini ada sebab-sebab diat. Pertama, pembunuhan sengaja. Ya. Pembunuh yang sengaja, yang seharusnya dia dibunuh juga, tetapi dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka dia bebas dari kisos, tetapi dia harus memberi diat, memberi denda. Ya, kalau bapak membunuh teman bapak dan keluarga teman bapak memaafkan bapak, maka bapak terlepas dari kisos, tetapi harus memberi diat, ya, denda ganti rugi kepada keluarga teman bapak. Ya, jadi sebab itu maka diat berlaku. Kedua, pembunuhan tersalah, ya. Orang yang membunuh yang tersalah itu mendapatkan diat, ya. Pembunuh seperti sengaja, ya. Tadi seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan pertama, ya. Bapak menghukum anak, ya, dengan pengaris, bapak pukul, ternyata anak itu meninggal. Nah, ini mendapatkan diat. Kemudian pembunuhan lari, ya. Pembunuhan lari, pembunuhan lari itu banyak, ya, terjadi pembunuhan lari. Nah, itu mendapatkan diat. Kenapa pembunuh lari ini mendapatkan diat? Karena identitas dia sudah diketahui. Kalau pembunuh yang lari ini belum diketahui, maka tidak ada hukuman karena tidak jelas. Jelas, ya? Jelas. Selanjutnya macam-macam diat. Ternyata dalam Islam terdapat macam-macam diat. Ada dua macam diat. Pertama, diat mughaladzah. Bahasa Arabnya diat mughaladzah. Bahasa Indonesianya denda berat, ya. Kedua, diat mukhafafah. Diat denda mukhafafah, yaitu denda ringan, denda yang sedikit. Diat mughaladzah ini bermacam-macam, ya. Jadi Bapak akan baca diat mughaladzah. Diat mughaladzah, ya. Diat mughaladzah atau denda berat adalah membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 hiqoh atau unta betina berumur 3 sampai 4 tahun. Kedua, 30 jaz'ah atau unta betina berumur 4 sampai 5 tahun, dan 40 unta kifah, unta yang sedang bunting. Itu macam-macam diat. Itu diat ini macam-macam. Ini diat mughaladzah. Selanjutnya diat mukhafafah
atau denda ringan ini berupa 100 ekor unta, 20 unta hikoh yaitu unta betina umur 3-4 tahun, 20 unta jas'ah atau betina berumur 4-5 tahun, 20 unta betina makhat atau betina lebih dari 1 tahun, 20 betina lagi unta labun yaitu yang berumur lebih dari 2 tahun, dan 20 unta ibna labun, unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Itu macam-macam diat. Jadi berat ini diat ini. Kalau tidak sanggup menjalankan, jangan melakukan kesalahan ya. Kemudian kafarah. Kafarah ini hampir sama dengan diat ya. Cuman dia ini dibayar karena melanggar larangan Allah. Kafarah ya. Termasuk kisos pun mendapat kafarah. Secara istilah yaitu denda yang wajib dibayarkan oleh seorang yang telah melarang larangan Allah tertentu. Macam-macam kafarah. Nah, di sini ada macam-macam kafarah. Ini pembahasannya penting ya. Kafarah ini bermacam-macam. Kafarah pembunuhan. Kafarah pembunuhan di sini tunggu ya, Bapak baca dulu ya. Yaitu dia diwajibkan kafarah ya, kafarah si pembunuh. Yaitu dia sebab pembunuhan harus memerdekakan budak muslim. Kalau dia tidak mampu, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kafarah bagi pembunuh setelah dia membayar dia pun ada kafarah pembunuhan, yaitu memerdekakan 1 orang budak. Kalau dia tidak sanggup, maka dia harus berpuasa 2 bulan penuh secara berturut-turut. Jelas ya kafarah pembunuhan? Jelas, Pak. Oke. Kafarah zihar. Kafarah zihar ini ialah perkataan seorang suami pada istrinya yang dia berkata, kau bagiku seperti kungu ibuku. Ini tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Kalau zaman jahiliyah dulu, kalau suami mengatakan demikian pada istrinya, maka istrinya sudah tidak menjadi istri dia, sudah cerai. Jadi ketika suami zaman dulu mengatakan kau bagaikan kungu ibuku, berarti dia sudah mentalak istrinya, sudah menceraikan istrinya. Cuman karena berjalannya syariat Nabi Muhammad, maka dia tidak jatuh talak, tapi jatuh hukuman kafarah. Ya, kafarahnya zihar ini dia memerdekakan hamba sahaya. Jika dia tidak mampu, maka pilihan kedua itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika si suami juga tidak mampu, maka ia mengambil pilihan yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Nah, itu ya kafarah bagi si suami. Selanjutnya ada kafarah melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan. Nah, jadi seorang suami istri ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka dia tidak bisa melakukan hubungan romantis atau hubungan seksual atau hubungan biologis di siang hari. Kalaulah dia melakukan itu, maka seorang suami akan mendapatkan kafarah. Apa kafarahnya? Kafarah seorang suami ya, seorang yang melakukan hubungan, yaitu dia harus dia seperti kafarah zihar ya, dia harus memberikan budak kalau tidak mampu puasa 2 bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut, dan seterusnya, yaitu ketika tidak mampu juga maka dia harus memberikan 60 makan fakir miskin. Jadi hati-hati kalau anak-anak nanti sudah berkeluarga,
datang bulan Ramadan, anak-anak merasa haus dengan seorang istri, maka dilarang, jangan. Selanjutnya kafaroh karena melanggar sumpah. Jadi dalam Islam, kalaulah kita melanggar sumpah, maka kita mendapatkan kafaroh. Yaitu kafarohnya ialah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal itu tidak mampu dilakukan, maka wajib baginya puasa 3 hari berturut-turut. Jadi melanggar sumpah dalam Islam mendapatkan kafaroh atau bayaran ya, karena melanggar perintah Allah dan larangan Allah. Selanjutnya kafaroh ilah. Kafaroh ilah ini sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri ya, atau hubungan romantis ya. Seperti demi Allah, suaminya bilang, demi Allah aku tidak akan mengawilmu, maka konsekuensinya dia mendapatkan kafaroh ilah, mendapatkan hukuman ya, bayaran. Apa? Yaitu sama dengan kafarah yamin, sama dengan sumpah, melanggar sumpah. Dia harus harus memberi makan 10 fakir miskin ya, harus atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Dan terakhir ada kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat ihram. Jadi pada saat misalnya kita nanti naik haji ya, insyaallah bagi yang mampu naik haji, anak-anak kita kita melihat burung atau binatang selainnya, terus kita bunuh, maka kita mendapatkan kafarah karena kita ketika sedang berihram di tanah suci dilarang membunuh. Maka apa kafarahnya? Mengganti binatang yang kita bunuh tadi. Kalau kita membunuh binatang ayam yang super, kita harus ganti dengan ayam yang super. Atau jika tidak mampu, memberi makan orang miskin atau berpuasa. Ini semua sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 95. Jadi itu ya, pertemuan kedua kita membahas masalah kisos, diat, dan kafaroh. Mohon maaf ya, karena dalam RPP Bapak ini, Bapak ingin menayangkan slide atau video tentang materi kita pada hari ini. Tapi karena tidak ada fasilitas ya, keuangan kita tidak ada LCD, tidak ada monitor, jadi Bapak menjelaskan saja seperti ini ya. Mungkin ada pertanyaan, Bapak silakan. Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup Bapak anggap sudah mengerti ya. Ya, Pak. Mengerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak sudah periksa tugasnya minggu lalu ya, tugas kelompoknya dan tugas individunya sudah baik, sudah cukup paham ya, dan akan lebih paham lagi kalau Bapak kasih tugas. Bapak kasih tugas lagi. Siap ya? Siap, Pak. Baik. Sebelumnya Bapak ingin bertanya ya, Bapak ingin mengevaluasi apa yang Bapak sampaikan pada hari ini ya, yaitu semua hadap belakang, jangan lihat papan tulis ya. Untuk Ar-Rahim ya, Ar-Rahim, ada berapa macam kafarah? Kafarah. Ada berapa macam kafarah? Ada 6, Pak. 6 ya? Oke, Ya. ada 6. Terus untuk Ar-Rahman, tolong sebutkan 6 macam kafarah. 1. Ya, sama. Apa? Kafarah pembunuhan. Ya, benar. 2. Kafarah 2 ihar. Oke, ya, lanjut. Zihor ya, zihor. Maaf, Pak. Iya, benar. Lanjut. 3. Kafarah melakukan hubungan biologis pada siang hari bulan Ramadan. Oke. 4. Kafarah karena melanggar sumpah. Oke. 5. Kafarah ilah. Ya. 6. Kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat Berihram. ya. Oke. Baik, terima kasih ya sudah baca bahasa Palembangnya, sudah bisa semua. Sudah tahu, sudah pandai. Bapak harap ada anak tetap belajar di rumah ya. Bapak ingin kasih tugas ya,
tugasnya tolong kerjakan di buku cetak ya. Ada latihan 2 di halaman 25 ya. Buka saja, jawab pilihan ganda. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Baik, Allah, Pak. Manapun untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.